Selamat malam si netizen, ketemu lagi bareng gue Billy, admin yang kebetulan Cina di What's News. Berita niat nggak niat seputar dunia perfilman yang tentunya akan gue bawakan secara santai, tidak aktual, dan sedikit spoiler. Setelah 25 tahun yang lalu, Bugs Bunny dan Michael Jordan berhasil mengusir alien dari muka bumi ini di Space Jam. Nah, alien-alien ini kayaknya nggak terima sama kekalahan mereka di 25 tahun yang lalu. Akhirnya setelah mungkin mereka kan udah latihan gitu ya, kali ini kita harus bisa mengalahkan Bugs Bunny dan menguasai dunia. Nah, akhirnya si alien-alien ini datang lagi dan kembali menantang Bugs Bunny untuk tanding basket. Nah, kali ini karena Michael Jordan sudah nggak ada tentunya, Bugs Bunny mencari alternatif dan meminta pertolongan kepada LeBron James untuk membantunya dan teman-temannya. Ada Davidak, ada Tasmanian Devil, ada Lola Bunny, semua tokoh-tokoh Looney Tunes itu untuk bertanding basket melawan alien-alien ini lagi. Nah, apakah kedamaian di bumi ini kembali bisa diselamatkan oleh Bugs Bunny dan kawan-kawannya? Nah, kita tungguin aja nih di Space Jam yang kedua, karena ini sudah keluar tanggal rilisnya, yaitu tanggal 16 Juli 2021. Nah, selain itu, yang ditunggu-tunggu lagi oleh banyak orang adalah Justice League Snyder Cut, yang akhirnya keluar dan dinyatakan bahwa akan ada 6 chapter. Nah, chapter pertama itu ada Don't Count on It, Batman, ada The Age of Heroes, part 3-nya Beloved Mother, Beloved Son, part 4-nya Change Machine, part 5-nya All the King Horses, dan part 6-nya Something Darker. Nah, ini karena si Snyder Cut sendiri akan berdurasi kurang lebih 6 jam. Jadi kalau nggak dipotong-potong per part, kayaknya agak mabok juga ya kita nontonnya. Nah, kita tungguin aja nih si Justice League Snyder Cut ini di tanggal 18 Maret 2021 di HBO Max dan HBO Go juga. Nah, yang nggak boleh kelewatan lagi ini adalah Shaman King Remake. Ya, ini adalah petualangan Yoh Asakura dan Amidamaru untuk menjadi Shaman King. Di remake dengan lebih baru, karena dulunya sih memang ini salah satu anime yang sangat populer ya, Shaman King, sempat main di Indonesia juga. Nah, ini akan di remake dan pada tanggal 1 April 2021 ini akan ditayangkan di TV Tokyo, TV Osaka, TV Evichi, TSV, TV8, dan TVQ, dan juga BS Tokyo. Dan Netflix ini udah berhasil mengantongi izin streamingnya setelah mungkin nggak 1 April ya, nggak barengan ya, tapi mungkin masih 2021 katanya itu akan dirilis di Netflix juga. Jadi kalian yang tidak ada di Jepang gitu ya, boleh banget nungguin si Shaman King Remake ini di Netflix. Nah, selain itu, di dunia per K-popan, ini kan kita ngomongin Jepang nih. Nah, kali ini kita geser sedikit ke Korea. Ini akan ada animated musical about demon hunting K-pop girl. Ya, jadi ada segerombol K-pop, satu grup K-pop gitu yang punya side job sebagai demon hunter. Nah, ini akan jadi sebuah animated series yang sekarang lagi dalam proses penggarapan. Kita belum tahu judulnya apa, tapi nanti begitu judulnya keluar, gue akan langsung kasih tahu di What's News tentunya. Nah, selain itu, di kancah Indonesia sendiri, ada film pendek dari Ravachana Film. Nah, ini adalah yang waktu itu ngeluarin film pendek berjudul Tilik. Nah, ini tuh kayak langsung habis itu Ravachana badbet gitu ya. Banyak banget produksinya. Nah, salah satunya adalah Nyengkuyung ini. Jadi judulnya adalah Nyengkuyung. Ini kalau di bahasa Jawa tuh artinya kayak gotong royong gitu kali ya. Saling bantu-membantu lah itu Nyengkuyung itu. Nah, ini adalah film pendek yang akan dirilis di Netflix. Jadi kalian tungguin aja. Ini harusnya sih bagus ya, karena dari yang Tilik pun juga sudah cukup menarik gitu, dan beberapa film pendek besutan Ravachana berikutnya pun juga seru. Jadi kita lihat aja nih Nyengkuyung ini seperti apa. Nah, masih di Indonesia gitu ya,
ada salah satu podcast yang cukup terkenal, yaitu Do You See What I See, yang diambil oleh Manoj Punjabi untuk dijadikan sebuah film horor. Nah, kalau kita ngomongin Do You See What I See, mungkin ya nanti jadinya film horornya bukan yang kayak satu cerita gitu, tapi mungkin ada beberapa cerita yang akan dikompil jadi kayak film antologi horor semacam Forbia mungkin ya. Kita tungguin aja seperti apa prosesnya. Nah, tapi kan kalian tuh ini nggak sih, bosen nggak sih kalau yang diambil buat jadi film tuh lagi-lagi film horor, lagi-lagi film horor. Kapan di film-film lain dijadikan diambil dari fenomena-fenomena yang sudah ada? Maksudnya tulisan-tulisan gitu kan. Kan banyak banget tuh yang film horor yang diangkat ke film berdasarkan cerita-cerita di internet kayak KKN Desa Penari, terus ini ada Do You See What I See. Nah, untungnya Falcon Picture ini kemarin mengkontak salah satu penulis legendaris di forum Kaskus SFTH gitu ya, Story from the Heart. Nah, ini adalah sebuah thread legendaris berjudul Sepasang Kaos Kaki Hitam karya dari Pujangga Lama. Nah, ini udah diambil oleh Falcon Picture dan akan dibuat versi filmnya. Nah, buat kalian nih agan-agan yang dulu nongkrongnya di Kaskus, mungkin suka bacain SFTH. Nah, ini adalah kesempatan yang cocok untuk kalian menanti-nantikan sepasang kaos kaki hitam yang legendaris ini untuk kembali ada dan kalian bisa nikmatin di layar kaca atau di layar bioskop tentunya, karena sudah diambil oleh Falcon Picture untuk dibuat film. Halo guys, so gue baru selesai nonton Raya and the Last Dragon di bioskop dengan protokol kesehatan tentunya. Ininya juga dijarakin buat kalian yang belum nonton di bioskop. Jadi gini situasinya, and here's the review. Sebelum masuk ke review Raya and the Last Dragon-nya, gua ingin mengingatkan kepada kalian yang pengen nonton, jangan sampai telat. Karena kayak biasa kan kalau kita mau nonton film Disney itu kadang suka ada Disney short-nya di depannya. Itu film kayak 15 menit yang nggak ada dialognya, nggak ada ya ada waktu itu lava doang, ada dialog dari lagunya. Nah, tapi selain itu kan nggak ada dialognya nih biasanya. Jadi film pendeknya Disney yang bagus-bagus. Nah, yang kali ini adalah one of the masterpiece yang menurut gue bagus banget. Ini judulnya adalah Us Again. Nah, Us Again ini bercerita tentang dua orang pasutri yang udah tua, dimana sang kakek itu kayak udah kehilangan semangat hidup gitu ya. Nah, si nenek ini mencoba mengembalikan semangat hidupnya si kakek. Nah, yang menarik dari Us Again ini adalah karena jadi kotanya mereka tuh kayak penuh tarian gitu. Nah, jadi mungkin untuk kalian yang dancer-dancer akan lebih relate gitu ya sama Us Again ini, dimana kita tuh kadang kalau udah tua, kalau mau gerak tuh kayak udah kaku-kaku gitu ya. Tapi kadang soul-nya itu yang lebih dibutuhkan daripada gerakan itu sendiri. Jadi jangan sampai telat buat datang ke bioskopnya, karena si Us Again ini bagus banget. Kalian nggak boleh kelewatan. Nah, masuk nih, akhirnya kita ke Raya gitu ya. Jadi Raya and the Last Dragon ini bersetting di Kumandra, sebuah negeri fiksi yang berdasarkan dari Asia Tenggara. Sayangnya, menurut kami sendiri, ini tuh kelihatan kalau orang Barat tuh memang nggak ngerti apa-apa sama budaya kita ya. Karena tuh Kumandra ini lebih kayak researchernya Disney tuh pergi ke Vietnam, ke Thailand, ke Indonesia, Malaysia, Filipina gitu ya. Terus dia ngambil budaya, dimasukin nih jadi satu, dikocok-kocok kayak arisan. Nah, keluarnya apa? Nah, itu yang dipakai gitu. Jadi nggak ada kesatuan satu sama lain dari budayanya sendiri. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau kita mengesampingkan masalah budaya yang kayak kenapa ini digabungin sama ini ya, kenapa ini jadi kayak gini, ini adalah salah satu film yang bagus karena ini bercerita tentang si Kumandra ini, negeri yang prosper karena ada naga-naga yang cukup ajaib untuk memberikan air, memberikan kehidupan, memberikan segala prosperity yang dimiliki oleh Kumandra ini karena dari naga-naga ini. Nah, suatu hari ada kayak monster atau plague gitu
wabah lah ya, wabah dari drone. Drone ini semacam bayangan hitam yang kalau nyentuh orang tuh orangnya bakal jadi batu gitu. Nah, si drone ini adalah akar masalah dari semua yang ada di Kumandra, tapi diselesaikan oleh para naga. Nah, akhirnya warga Kumandra ini jadi terpisah-pisah gitu. Terpisah-pisah, mereka bikin negara sendiri gitu ya, berdasarkan kota-kotanya itu berdasarkan bagian tubuh naga. Ada yang talon, spine, claw, heart, sama tail. Jadi ada 5 negara. Nah, si Raya ini adalah the guardian of the dragon gem dari Heart Village. Nah, jadi dia tuh akhirnya punya misi untuk mencari naga terakhir, yaitu namanya adalah Shishu, yang diperankan oleh Awkwafina, untuk kembali menyatukan si negara-negara ini jadi Kumandra lagi, karena Drun itu kembali berkuasa. Nah, jadi karena dia mau menyelamatkan negerinya, akhirnya si Raya ini melakukan perjalanan panjang untuk mencari naga terakhir. Nah, ketika naganya keluar itu Awkwafina banget, dari desain naganya Awkwafina, desain orangnya Awkwafina, terus ya memang Awkwafina sih, tidak bisa di diverse lah si Sisu ini dari Awkwafina. Nah, tapi terlepas dari budayanya yang tadi gue bilang, ceritanya tuh sangat menyenangkan, apalagi buat ditonton sama anak-anak ya tentunya. Nah, jadi Raya and the Last Dragon ini adalah salah satu film santai yang tentunya kalian bisa nikmati di bioskop bersama dengan keluarga, dengan catatan kalian rela mengesampingkan semua jenis kebudayaan yang saling bertabrakan satu sama lain. Tentunya ini akan jadi tontonan yang sangat menyenangkan karena visualnya sendiri bagus banget. Nah, Raya and the Last Dragon ini ratingnya adalah I Trust You 3000 per 10. Tanggal 8 Maret diperingati sebagai International Women's Day karena semua orang mengakui betapa tangguh dan kuatnya wanita-wanita yang ada di seluruh dunia. Makanya kali ini gue ingin memberikan rekomendasi-rekomendasi film yang menunjukkan betapa kuatnya wanita-wanita ini. Nah, tentunya kita tidak boleh melewatkan film The Little Women. The Little Women ini bercerita tentang 4 orang saudari yang ingin mencapai kedewasaan di jalannya masing-masing. Di mana ada kakak tertua, yaitu Jo, yang diperankan oleh Saoirse Ronan, yang dia tuh pengen banget jadi penulis. Jadi dia pergi dari rumahnya, pergi ke kota untuk menjadi seorang penulis wanita yang pada saat itu tuh bisa dibilang jarang. Kemudian ada Amy, yang diperankan oleh Florence Pugh. Itu dia mencoba untuk belajar menjadi seorang lady sehingga bisa dinikahi oleh pangeran tampan. Wih, pangeran tampan. Kan pada masa itu tuh wanita tuh kayak, lu tuh pokoknya yang penting nikah deh sama orang kaya, udah pasti hidup lu enak gitu. Nah, jadi si Amy ini ingin mencoba peruntungannya gitu ya, mencari orang kaya dengan mengikuti tantenya ke kota. Nah, tantenya sendiri diperankan oleh Meryl Streep. Nah, yang ketiga ini ada Meg, yang diperankan oleh Emma Watson, di mana dia itu menikahi seorang guru yang membuat kehidupannya tuh jadi wanita sederhana gitu, yang tinggalnya di pinggiran, hidupnya ya nggak kaya amat gitu lah, kayak pas-pasan gitu. Tapi dia bahagia dengan apa yang dia lakukan sebagai ibu rumah tangga. Itu juga sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Nah, makanya ini salah satu yang dicibir lah sama orang-orang, kamu sih nikahnya sama yang gak kaya, jadinya hidup lu susah kan. Tapi padahal si Meg sendiri tidak merasakan hidupnya susah, justru dia bahagia dengan apa yang dia punya. Nah, dan sedangkan adik terakhirnya ini yang bernama Beth, itu diperankan oleh Eliza Scanlon, dimana dia tuh suka banget main piano. Dia tuh sampai minjem piano dari om-om di seberang rumahnya gitu ya, untuk dia tuh bisa belajar main piano gitu. Jadi ini adalah 4 wanita ambisius dengan ambisinya masing-masing, dengan perjalanan hidupnya masing-masing untuk mencapai kesuksesan. Jadi untuk kalian wanita-wanita yang sangat tertarik untuk mengetahui perjalanan hidup wanita lainnya, kalian boleh langsung nonton Little Women, karena Little Women bisa dinikmati di Netflix secara legal.
Kemudian ada The Devil Wears Prada. Ini adalah salah satu film yang cukup fenomenal pada masanya, bercerita tentang Andy yang diperankan oleh Anne Hathaway yang dia tuh baru lulus kuliah terus join ke sebuah agensi di New York. Nah, ini adalah agensi terkenal yang menerbitkan majalah paling laris di situ tentang masalah fashion and vanity gitu. Nah, bosnya dia tuh di situ kan jadi kayak asisten gitu ya, asisten pribadi dari bosnya. Bosnya sendiri bernama Miranda Priestly. Ini diperankan oleh Meryl Streep. Meryl Streep lagi. Itu dikenal sebagai bos yang galak dan tegas lah ya, bos yang killer gitu. Nah, ini dia harus jadi PA-nya. Semua harus sempurna. Nah, ini kita bisa lihat struggle-nya Andy dalam berkembang menjadi seorang wanita dewasa yang benar dan utuh, yang apa ya, kalau kita ngomongin baru lulus kuliah kan biasa emosi itu masih labil yang gitu-gitu kan. Nah, ini untuk menjadi wanita stabil yang kuat. Nah, perjalanan Andy itu kita bisa lihat di The Devil Wears Prada. Ini mungkin versi movie-nya yang jadi inspirasi dari Emily in Paris. Nah, kalau kita nonton Emily in Paris itu kan terlalu fantasi ya, dimana apapun yang dia pitch tuh kayaknya masuk gitu loh. Emily tidak pernah gagal. Semua pitch-nya padahal aneh dan ajaib pun semua masuk gitu. Nah, kalau si Andy ini jalurnya tidak semulus Emily, yang bikin kita bisa lebih relate sama perjuangan Andy menjadi seorang wanita yang lebih elegan dan lebih cantik. The Devil Wears Prada ini kalian bisa tonton di Disney Plus Hotstar secara legal tentunya. Nah, kemudian gua ada lagi film yang cukup fenomenal nih ya. Kemarin-kemarin tuh sempat dibahas di beberapa platform, tentunya sempat rame, dan artis-artisnya sendiri pun masuk ke nominasi Golden Globe. Salah satunya adalah Rosamund Pike sebagai Marla Grayson di film I Care a Lot. Jadi Marla Grayson ini ceritanya adalah seorang pebisnis yang bisnisnya adalah merawat orang-orang tua. Jadi ada orang-orang tua yang tidak bisa dirawat oleh keluarganya, itu dibisnisin nih sama dia. Dia rawat di kayak panti jompo gitu, tapi Marla Grayson melakukan itu biar dia bisa morotin harta dari orang tua ini. Karena kan orang tua itu hartanya banyak nih. Jadi dia akan sedikit demi sedikit ngambil hartanya, rumahnya dijual, terus mobilnya dilelang, yang gitu-gitu. Sampai suatu hari si Marla Grayson ini ketemu sama sebuah mangsa empuk yang bernama Jennifer Peterson, yang nggak punya anak, nggak punya saudara gitu lah. Pokoknya ceritanya dia nih lone survivor yang sangat cocok untuk diporotin sama Marla Grayson. Tapi memang di dunia ini tuh nggak ada sesuatu yang too good to be true. Ada sesuatu di balik Jennifer Peterson ini yang membuat kehidupan Marla Grayson berubah 180 derajat. Nah, buat kalian yang penasaran apa yang terjadi dengan Marla Grayson, siapa Jennifer Peterson, dan lain sebagainya, kalian bisa langsung nonton I Care a Lot ini di Netflix. Itu dia tadi berita menarik seputar dunia perfilman kurang lebih 1 minggu terakhir yang udah gue rangkum buat kalian. Nah, selain itu juga ada review dari Raya and the Last Dragon dan juga rekomendasi film yang cocok untuk kalian tonton sambil memperingati The International Women's Day. Nah, gimana nih? Kalian punya rekomendasi film yang pengen banget kalian dapatkan? Nah, kalian boleh langsung komen di bawah ini untuk mendapatkan rekomendasi film yang menarik yang sesuai dengan selera kalian. Tapi, jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di Twitter @watchmanid, di Instagram @officialwatchmanid, dan dengerin bacotan seru kami di Watchots, Watchman ID Bacots, yang bisa langsung kalian dengarkan di Spotify. Gue Billy, admin yang kebetulan Cina, undur diri.